Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini review ya, review materi yang entamoeba, koli, histolytica sama iod sama baridium. Kemarin post testnya gimana? Gampang ya? Ada yang susah kah? Open mic, enggak apa-apa. Yang penting nggak berisik. Ya. Nggak susah ya, nilainya bagus, lumayan. Yang dapat 100 banyak juga. Rata-rata di angka 80. Oke. Kemarin soalnya ada yang bingung nggak? Kita bahas pretestnya dulu. Ada, Pak. Ada yang bingung? Ada, Pak. Bentar. Oke. Kelihatan enggak? Bentar. Saya update dulu ya. Oke. Ini soalnya kelihatan enggak? Kelihatan, Bapak. Oke, kita buka satu-satu ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini. Nah, oke. Jadi soalnya kemarin ada 10, waktunya 15 menit cukup lama. Ya. Sebenarnya nggak sampai 15 menit. Kalau udah mudeng itu enggak sampai 10 menit paling ya. Oke, nanti kita simpulkan cara membedakan yang keempat parasit itu ya, yang menginfeksi manusia ya, akan menginfeksi manusia yang banyak ditemukan. Ada histolytica, koli, kemudian entamoeba sama balandidium. Oke. Nomor 1 di sini intinya 5 ya. Dari inti ada sudah kelihatan ya. Inti 5, kromatin perifernya itu ada. Kemudian kromatin perifernya itu kasar. Nah, di sini sudah clue-nya itu udah aneh banget ya. Kira-kira apa ini? Entamoeba coli. Kista ya. Kita lihat. Oh. Oke, Entamoeba coli kista. Ya, yang benar. Nih. Kemudian yang nomor 2. Intinya 1. Ya, kalau inti 1 berarti stadiumnya apa kira-kira? Tropozoid ya. Tropozoid udah dapat. Kromatin perifernya ada, berarti antara koli sama histolytica. Yang paling khas di sini nih ya. Ada sel eritrosit. Ada eritrosit. Ya. Jadi kira-kira apa? Kalau tropozoid ada eritrositnya.
Entamoeba histolitika Histolitika ya, Entamoeba histolitika. Gampang-gampang soalnya. Kemudian yang ketiga. Nah, intinya satu. Nah, ini pasti trofosit lagi. Nah, tapi kromatin perifernya tidak ada. Ini udah ada klonnya ini. Sudah dapat 2 ini sebenarnya sudah ya. Nih. Kemudian ada granula akromatik dan inklusi vakula bersih bakteri. Nah, kira-kira apa nih? Iodamozoid. Oke, kita lihat apakah benar. Ya. Jadi Eodamoda Buscili tropozoid. Berikutnya nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, ini. Intinya satu. Ini tropozoid berarti. Perifernya ada. Ya. Kaliosomnya besar. Ada inklusi bakteri. Jadi kalau tadi eritrosit ini bakteri. Berarti apa ini? Gampang ya. Entamoeba coli. Kemudian yang nomor 5. Intinya 3. Ya. Ada batang kromatoidnya tebal. Kelihatan kromatin perifernya halus. Nah, di sini yang perlu ditebalkan yaitu yang perifernya halus. Nah, ini. Ini punyanya histolitika. Kalau dia intinya 3 berarti apa? Kista ya. Kista. Nah, kita coba kuncinya. Nah, ini ya Entamoeba histolica kista. Kemudian yang lanjut ke gambar. Ah, ini khas banget. Ini ada inklusinya merah, ya kan? Ini merahnya ini eritrosit nih. Ya, udah dari situ udah kelihatan. Ya. Histolitika tropozoid. Mohon maaf Bapak, gambarnya tidak kelihatan. Oh, gambarnya nggak kelihatan. Iya, Nah. Bapak. Belum terlihat. Udah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum. Pak. Apa beda Chrome ya? Nah. Beda jendela Pak ya? Oke. Ini? Sudah terlihat, Terlihat. Bapak. Oh, tadi beda jendela ya berarti ya. Tadi berarti soalnya enggak kelihatan ya? Tidak, enggak, Pak. Walah. Oh, enggak bilang sih. Oke. Ini gambarnya. Ini ada eritrosit ya, jelas ya. Ini ada eritrositnya. Ya kan? Pasti Entamoeba histolica tropozoid. Ya. Coba lihat. Nah, ini. Ya kan? Entamoeba histolica tropozoid. Oke, kita close dulu. Saya bukakan lagi soalnya. Bentar. Soalnya ini soalnya previewnya ini di new tab ya. Di new window ya. Oke, saya share lagi. Nah. Ini kelihatan? Ini ada, ya. Ini ada siliannya. Nah, yang silia yang kita pelajari yang satu. Tidak usah bingung-bingung. Nah, kalau dia seperti ini, nah, belum ada dindingnya yang tebal, nah, belum membentuk bulat gitu, masih kelihatan ada kayak moodnya ini, sitosomnya. Ini pasti Baradidium coli tropozoid. Ya, nah ini. Oke, ini nomor 7 ya. Kita close lagi bentar.
nomor 8. Ini nomor 8 nih. Nah. Nah. Kira-kira ini apa ini? Entamoeba colicista. Polikista. Ya. Khasnya di mana ini? Karyoso. Ini intinya 2 ya. Ini intinya 21, 2. Dan ini ada massa gliklogennya ini. Ini kista muda ya. Ini kista muda. Ini kista muda. Nah, ini Entamoeba colicista. Jadi kayak mata ini, sebelahan ini. Saya close lagi, nomor 9, tinggal 2 lagi. Nomor 9. Oke. Nomor 9. Parasit apa yang tampak? Nah, ini. Apa nih? Balantidium colicista. Balantidium colicista. Balantidium colicista. Nah, ini. Ternyata benar-benar semua. Makanya nilainya bagus-bagus. Terakhir. Ada 2 gambar ya. Ada 2 gambar. Di sini ada kelihatan glikogen, massa glikogennya yang besar kali ini. Kemudian intinya besar, kemudian di ini kromatin perifernya nggak terlalu kelihatan, jadi nggak ada ya. Nih. Ini kalau nggak ada kromatin perifernya berarti iod. Iodamoeba Colicista. Kista, ya. Betul. Selesai. Jadi untuk hari ini kita coba identifikasi ya, cara membedakan keempatnya. Jadi yang kemarin kita pelajari yaitu protozoa, amoeba, ya, yang pakai alat geraknya cilia sama pseudo. Ada pseudo, mungkin ada referensi yang mestinya dengan pseudopod, pseudo apa itu? Sodium, ya. Kemudian ada pseudopodia, ya. Macam-macam tergantung dari jumlahnya. Kemarin yang bertanya sudah saya jawab di Q&A ya, walaupun agak lama karena saya jarang buka e-vigas juga, paling kalau pas bikin soal post test atau pre-test ya. Oke, jadi yang kita pelajari baru 2, kemudian minggu depan sama Pak Tuls ya jadwalnya. Iya, Pak. Ya, minggu depan berarti kita masuk ke flagellata, ya, yang alat geraknya pakai. Laptopnya meninggal, tapi hidup lagi nih. Nah, tadi mana ya?
Oke. Ya. Oke, kita mulai ya. Jadi yang kemarin kita pelajari itu baru dua sub ya dari Lobus ya kemarin. Lobus ya itu kelasnya. Kemudian perbedaan alat geraknya besok flagel ini yang sudah selesai pseudopod sama ciliata. Ya. Jadi untuk hari ini kita review aja sama kira-kira yang belum paham yang mana karena saya lihat di pretestnya masih ada yang nilainya jelek. Ya. Nanti kalau yang nilainya merasa jelek, nah ini ada yang jelek-jelek sekali. Nah, mungkin nanti ada tugas ya, bisa minta tugas ke Bu Arista atau ke saya, karena ini nilainya sangat membantu nanti untuk nilai akhir. Ya, begitu. Jadi protozoa ada banyak sekali kemarin sudah dijelaskan Pak Tulus yang di awal-awal itu, ya. Yang kita pelajari untuk 2 minggu kemarin ada amoeba sama ciliata. Ya. Ciliata. Besok minggu depan ada flagellata. Oke, amoeba itu ada coli, histolytica sama Yoda Bushi. Yang ciliata hanya satu, yaitu Baladidium coli. Ya. Jadi nanti kalau besok ujian ya, kan misalnya kalau masih online atau semoga bisa ujian di laboratorium ya. Nah, nanti kalau ciliata cuma satu berarti, cuma Baladidium ya. Baladidium coli. Ya, kalau amoeba sebenarnya banyak ya. Banyak selain dari 3 ini. Namun yang kita punya di laboratorium ini hanya 3 ya, hanya coli, histolytica sama iod. Ya. Hanya 3. Itu udah lumayan ya. Belum tentu di kampus lain itu punya. Oke. Untuk perbedaannya, ini untuk preparat awetannya. Jadi udah dicat, sudah dikeringkan. Untuk identifikasinya, yang pertama tropozoid. Tropozoid yang 1 inti. Yang 1 inti. Ya. Ada kromatin perifer dan tidak ada kromatin perifer. Nah, kromatin perifer itu pena, mana pena. Nah, ini pena. Kromatin perifer itu misalnya ini amoeba ya. Nah, ini inti ya. Ini karyosom. Nah, kromatin perifer itu yang menyusun pinggiran ini ya, pinggiran inti ini. Ya. Di sini. Nah, di sini. Inilah. Nah. Ini kromatin perifernya. Kalau dia rata, nah nanti apa? Yang kalau tidak rata itu apa? Dan kalau nggak ada, ya, nggak kelihatan tadi, itu apa? Ya kan gitu.
Kalau tidak ada, itu satu tok iod yang kita punya, ya hanya satu. Kalau nggak ada kromatin perifer itu iod. Nah, kalau di gambar itu nggak kelihatan jelas, itu iodo muda. Nah, kemudian kalau ada kromatin perifer, kemungkinannya ada dua. Kalau amoeba ya, kan kita punya 3, jadi ada 2. Sebenarnya banyak, tapi ini kita cuma ada 2, jadi ya tinggal 2 tok. Tinggal 2 tok, jadi antara koli sama histolitika. Kalau kromatin perifernya kasar, sudah jelas itu apa? Koli. Kalau halus, histolitika. Kalau kurang mantap, lihat ada tidaknya kariosom. Kalau kecil ya atau besar itu apa? Ya. Ini kayaknya kebalik nih. Coba nih kebalik nih. Bentar ya. Ini sebenarnya kalau yang ini besar ya. Oh, ini kecil benar. Kariosom tuh yang ini ya. Benar. Jadi kalau anak intinya kecil itu histolitika, kalau besar koli. Nah ini. Enggak kebalik. Enggak. Oh ya, enggak kebalik. Jadi kalau anak intinya besar, ini kariosom. Nah, ini kariosom. Kalau di hematologi mungkin nanti ketemu yang namanya anak inti. Nah, ini ibaratnya anak inti, kariosom. Kemudian kalau inklusi ya di sini. Ya, misalnya kalau ada eritrosit merah itu. Nah, ini yang tropozoid. Ini amoeba ya. Nah, dapat sudah. Tuh. Ini yang tropozoid. Pak, kalau intinya lebih dari 1, lihat dulu. Nanti kita masuk ke sini, berarti ke kromatin perifernya, kemudian kariosomnya, kemudian ada tidaknya inklusi sel eritrosit. Ya. Oke, maaf. Setelah troposit, kita lanjut ke kista. Hanya 2 stadium ya. Oke. Kromatin perifer kalau nggak ada ya jelas tadi. Kalau kromatin perifernya ada ya 2 tadi. Ya. Kok hilang? Oke. Kalau nggak ada iod. Kalau ada, nah lihat dari ukurannya. Kalau dia lebih besar sekitar 15 sampai 30 atau mungkin yang lainnya, mungkin referensi yang lain bisa berbeda-beda. Ya, kalau lebih besar itu kemana? Kalau yang lebih kecil kemana? Ini apa? Ukurannya kayaknya kebalik ya. Kalau lebih besar itu yang koli ini. Bentar, saya edit dulu. Saya geser ya. Oke, geser. Oke. Ini udah belum? Nah, kalau inti lebih dari 5 otomatis koli. Ya, badan kromatoid tipis.
dengan ujung yang pecah-pecah mungkin secara teori ya. Tapi kalau udah di laboratorium itu susah ini lihat nih. Ya. Ini lihat ini susah kalau di koli. Karena kalau koli itu biasanya intinya udah banyak yang kristal. Kemudian kalau yang histoetika intinya 2 sampai 4. Ya. Ada badan kromatidnya lebih tebal. Ya. Ini kadang nggak kelihatan nih. Kalau di mikroskopis nggak kelihatan. Itu. Ya. Tadi ketemu yang gambar intinya 2. Ini berarti yang muda. Ya. Kolikista yang muda. Khasnya dia punya glikogennya itu lebih besar ya, massa glikogen. Jadi gambarnya seperti ini kan tadi. Ini di sini ada inti sama karyosom, kemudian nah di sini kayak ada bulatan gitu. Nah, ini kistanya koli. Tuh. Jadi ringkasannya seperti ini. Gambarnya kalau dilihat, nah ini ada retrositnya, ini ilustrasi ya. Ini histoetika. Ya. Ini enggak perifernya, enggak ada anu. Perifernya kasar ini. Ini koli kan. Kemudian ini enggak terlalu kelihatan kromatin perifernya. Kalau di can enggak kelihatan. Ini ada iod. Ya. Kalau yang besar ini punya siriata ya otomatis dia barantidium ya. Barantidium. Ini kistanya. Ini kista. Ini trobozoid. Ini trobozoid, ini kista. Oke. Saya hanya memberikan itu hari ini, jadi nggak banyak sekali. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa banyak waktu. Ya. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Open mic. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum. Karena set saya cuma sampai sini. Loh, udah selesai nih. Gitu. Dah. Ya. Jadi reviewnya karena cuma 4 ya cuma sedikit kok. Setnya cuma 1, 2, 3, 4. Ini ya toh. Selesai. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Belum. Bentar, saya bikinkan absen ya. Saya bikinkan absen. Mungkin yang kemarin di Q&A itu pertanyaannya lumayan bagus ya. Kayak contoh, Pak itu kenapa kok inti dari atau karyosomnya itu kok kelihatan jelas gitu kan dibandingkan yang lain. Nah, itu sudah tak jawab sebenarnya ya. Kira-kira ada yang tahu enggak kenapa kok dia kelihatan lebih jelas gitu? Udah baca belum di Q&A? Udah baca? Sudah, Pak. Terima kasih. Udah ya. Ada yang mau menambahkan enggak? Kemarin yang kira-kira kok bisa dia lebih kelihatan jelas, ya kan? Bentar, ini kok loadingnya lama ya.
Oke, itu absennya yang kelas ya, yang dari Sivan. Belum pakai si dia toh? Si dia, Belum, Pak. si dia, si kamu. Sama iOS, jadi agak sulit. Soalnya saya enggak mudeng si dia itu gimana absennya. Si dia, si kamu. Bapak mau nanya, Ya. setelah ini ada post-test atau menggambar gitu nggak, Pak? Untuk menggambarnya kan kemarin sudah, ya. Kemarin kan sudah dapat 4 berarti ya, 4 spesies. Hari ini kan review ya, review. Jadi nanti yang belum mengumpulkan bisa nanti tak buatin formnya lagi. Oke, ini tak berikan absensinya. Kita ambil absensi. Oke, Bu Arista ada enggak? Mau menambahkan enggak? Ada Bu Arista enggak? Ada. Udah, Pak Sodik. Mau menambahkan enggak, Bu? Cukup, cukup. Cukup. Karena ini review Sudah jadi terulas tuntas sama Pak Sodik, jadinya nggak usah ditambahkan. Anak-anak juga sebenarnya sudah pada ngerti. ya nilainya bagus-bagus kok. Mm-mm. Tapi ada yang beberapa sih enggak ya. Nggak dominan ya? Masih ada beberapa yang menurut saya harus diperbaiki. Oke, nanti kebijakannya membuat apa gitu nanti. Ya. Maaf Pak Sodik nggak bisa mengaktifkan video ini. Laptopnya juga sama ini. Aduh, harus di lem biru. Lem biru. Enggak pakai lem biru. Nanti tak tangkap. Bapak izin bertanya, Bapak. Sinyalnya hilang tuh Pak Sodik. Sebentar ya. Tanya apa Mbak? Itu Bapak. presensinya udah di share ya, nanti bisa diisi. Iya, Bu, sudah. Nah. Tentang pretest kemarin, Ibu, ada beberapa yang terkendala jaringan sehingga tidak bisa mengisi. Oh, sudah mengisi tetapi beberapa nomor tidak terisi atau tidak bisa masuk untuk mengisi sama sekali? Jadi saat mereka mengerjakan Ibu sudah selesai. Nah, terus pas pengiriman itu nilainya tidak keluar Ibu 0 gara-gara pas mereka mengirim itu tiba-tiba koneksinya down Ibu. Jadi jawabannya tidak terekam. Nanti yang seperti itu kasusnya mungkin di data aja ya Mbak Komting nanti. Tapi yang betul-betul seperti itu, kalau bisa ada kendala seperti itu nanti bukti screenshot-nya bisa dikirimkan. Kalau nggak ada bukti screenshot ya susah nanti kitanya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini kimia klinik belum ketemu saya ya? Belum Ibu. Oh iya. Sebenarnya hari ini hanya review saja sih, sebentar saja, hanya membahas soal pretest. Tapi mungkin kalau Pak Sodik mau menambahkan materi selanjutnya, coba kita hubungi Pak Sodik dulu coba. Soalnya mohon maaf ya, ini saya sambil ini apa tuh nge-review juga ini dari materi lain.
Sebentar, laptopnya mati lagi. Laptop kami ini mungkin keberatan kerjanya ini. Jadinya pada apa nanti. Kalian mau ada yang ditanyakan lagi nggak? Ini Pak Sodik nanya nih, nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyakan kita lanjut. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, apa mau di-close? Sepertinya sudah tidak ada, Ibu. Oke, sebentar, kita komunikasikan dulu ya. Untuk laporan gambarnya nanti bisa dikumpulkan. Tadi disuruh Pak Sodik gambar nggak? Kayak yang semester kemarin. Sudah Belum. Sudah, Oh, Ibu. sudah, ya udah. Bisa dikumpulkan juga. Oke. Ini sepertinya laptopnya Pak Sodik sudah tidak bisa diajak bekerja sama. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita mungkin sudahi saja pertemuan pada siang hari ini. Nah, nanti kalau misal yang tadi telat upload tugas, atau misalnya terkendala apa? Belum pretest.
belum mengisi pretest tadi ya, yang katanya kirim terus jaringannya hilang. Itu tadi sudah saya tanyakan. Untuk yang telat upload tugas, itu suruh ngecek di e-Fikes, nanti statusnya seperti apa. Nanti bisa dilihat apakah sudah diterima atau belum, nilainya seperti apa, seperti itu. Nanti bisa langsung dicek saja di situ. Terus yang telat, yang gagal kirim pretest, ya, yang gagal kirim pretest nanti minta tolong didata saja NIM-nya, berapa, namanya siapa, terus alasannya kenapa. Terus Pak Sodi juga tadi bilang, kalau misalnya terjadi kendala jaringan atau HP seharusnya konfirmasi sebelum kuliah. Jadi ketika tadi kita masuk Zoom itu harusnya disampaikan sebelumnya, ya. Jadi sebelum waktu perkuliahan dimulai, karena kan pretestnya harus sudah selesai tuh waktunya tuh, harusnya sudah konfirmasi dahulu, jangan nunggu Zoom-nya mulai baru konfirmasi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur seperti ini ya udah nggak apa-apa, kan masih ada pertemuan selanjutnya. Jadi bisa dibuat pelajaran saja. Lain kali kalau ada kendala jaringan ataupun baterai atau apa yang nggak bersahabat bisa dikonfirmasi sebelum kuliah kalau itu pretest. Kalau itu post-test juga sama aja. Kalau misalnya waktunya udah berakhir kok masih belum bisa kirim, konfirmasi saja. Mungkin kita ada injury time, ada perpanjangan waktu untuk mengerjakan soalnya. Seperti itu. Jadi sama-sama enak, kita tahu teman-teman mahasiswa juga tetap bisa memiliki hak untuk mendapatkan nilainya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Baik, Ibu. Oke. Baiklah, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin Ibu tutup pertemuan pada pagi hari ini, siang hari ini. Sepertinya juga sudah ngantuk nih ya, jam istirahat ini. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga bisa menjadi pondasi untuk materi selanjutnya, karena nanti materinya semakin lebih rumit lagi. Mohon maaf juga, ini saya Ibu Arista ini belum bisa terlalu full ikut gabung di kelas online. Nanti kalian bertemu dengan saya di kelas offline, itu kalian lebih intensif dengan saya. Seperti itu ya, karena memang ini saya banyak kegiatan, tetapi saya akan juga prioritaskan mengajar parasit juga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ibu izin live dulu ya. Iya Ibu. Oke. Nih.